Kondisi dua lurah yang digerebek warga dan suami sah berduaan hingga larut malam. Nasib dua lurah di Kota Kupang seusai digerebek warga dan keluarga serta suami sah sedang berduaan dalam rumah hingga larut malam. Insiden penggerebekan dua pasangan bukan suami istri tersebut terjadi tepatnya di satu rumah di Jalan Ukitau, Kelurahan Liliba, Kota Kupang pada Jumat 3 bulan 4, 2026 dini hari. Beberapa warga mulai berkumpul di depan rumah itu, sementara suara cekcok terdengar dari dalam. Tak lama kemudian, keributan pecah. Dua orang pejabat kelurahan terlihat menjadi sasaran amarah sekelompok orang. Situasi yang awalnya sunyi di tengah malam mendadak berubah ricuh hingga menarik perhatian warga sekitar. Keduanya adalah Lurah Tode Kisar berinisial RT, 57 tahun, pria, dan pelaksana tugas Lurah Fontaine berinisial LA, 43 tahun, wanita. Mereka diduga mengalami penganiayaan setelah RT ditemukan berada di rumah LA hingga larut malam. Informasi yang beredar di lingkungan sekitar menyebutkan kemarahan keluarga dipicu dugaan hubungan khusus antara RT dan LA. Keduanya diketahui sama-sama telah berkeluarga, sehingga keberadaan RT di rumah LA pada waktu tersebut memicu kecurigaan. Di tengah situasi yang semakin panas, sejumlah warga disebut ikut tersulut emosi. RT dan LA pun diduga dihajar oleh suami LA bersama beberapa anggota keluarganya. Meski mengalami luka cukup parah hingga berlumuran darah, kedua korban akhirnya berhasil diselamatkan oleh tim patroli Raimas dari Polda Nusa Tenggara Timur yang sedang berpatroli di sekitar lokasi setelah menerima laporan dugaan penganiayaan. Dikutip dari poskupang.com, Kabid Humas Polda Nusa Tenggara Timur, Henry Novika Chandra membenarkan adanya kasus penganiayaan yang melibatkan dua pejabat kelurahan tersebut. Benar ada kasus penganiayaan terhadap dua orang yang saat ini ditangani oleh Polda NTT. Kasusnya masih dalam proses penyelidikan, ujar Henry Novika Chandra kepada media Sabtu 4 bulan 4, 2026. Tim patroli perintis presisi yang dipimpin Danton Raimas, Dikson Hermanus Lai bersama piket provos bidang propam segera menuju lokasi setelah menerima laporan. Setibanya di tempat kejadian perkara, petugas langsung mengamankan RT dan LA yang saat itu sudah mengalami luka akibat penganiayaan. Keduanya kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli Kupang untuk mendapatkan penanganan medis. Hingga kini belum diperoleh informasi lanjutan apakah RT maupun LA telah membuat laporan resmi terkait kasus penganiayaan tersebut. Sementara itu, kedua korban juga belum dapat dimintai keterangan karena masih menjalani perawatan medis akibat luka serius yang mereka alami.